Norman Hadinegoro, katanya justru Pak Jokowi memiliki tim khusus untuk memantau dan mengelola isu, termasuk salah satunya isu soal ijazah palsu. Kita simak cuplikan perbincangan Norman Hadinegoro dalam podcast Indonews To The Point aja berikut ini. Apakah Pak Jokowi itu kalau pas terakhir ketemu kapan? Ya ketemu langsung. Setengah bulan yang lalu. Setengah bulan lalu. Sempat ngobrol. 1 bulan yang lalu. Sempat ngobrol juga nggak misalnya Pak Norman ini kenapa sih saya kok diserang sono sini ini? Suka ada surat-surat gitu nggak? Kalau pas ketemu. Aja. Malah kita piara. Oke. Oh gitu. Oh iya. Oke. Saran Pak, ini mah ke kita. Gimana? Contoh misalnya kita tanya tentang Amin Rais. Ya. Itu kan nyurahnya kan kayak apa itu? Ya. Apa jawaban Pak Jokowi? Biarin aja. Yang penting saya naik. Oke. Jadi sengaja dibelah biarkan naik. aja. Oke. Nah makanya kayak susah nebaknya susah gitu. Termasuk yang ini sekarang ijazah palsu isunya ramai terus ada biarin aja. Nah ini ada 2 kemungkinan. Oke. Satu membackup Pak Prabowo. Lu jalan terus, gua pasang badan. Oke. Ini Pak Jokowi ya yang begitu. Iya dong. Iya, oke. Yang kedua, kalau Pak Prabowo nggak nyaman kan dia cepat loh, dia ke luar negeri kan kemana-mana aman. Oke. Dengan wakil presiden yang jaga di Indonesia, ya kan nggak ada kejadian, nggak ada apa. Ini satu contoh gitu loh. Ya. Nah, jadi Pak Jokowi itu sudah. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang Freddy, ini delalahnya malah ada isu yang menarik. Kalau tadi Pak Jokowi disudutkan agenda politiknya apa gitu ya. Kalau ini malah diduga justru malah sengaja isu ini dibuat untuk supaya nama beliau ini terus terdengar. Supaya tidak lagi begitu ini malah ratingnya terus naik. Nah ini gimana Bang Freddy? Iya, yang dimaksud, saya tidak tahu yang dimaksud Norman ini, apa Norman ini. Tetapi yang saya tahu, ya Pak Jokowi juga mengatakan kepada kami maksudnya adalah ya bukan dia yang meng-create isu ini. Ya itu. Jadi bukan Pak Jokowi yang meng-create isu ini dan memainkan isu ini. Yang mau beliau sampaikan adalah kalau dari isu ini beliau mendapatkan manfaat popularitas, artinya beliau tetap dibicarakan di publik, yaitu adalah keuntungan dari isu ini bukan berarti dia yang meng-create dan memainkan isu ini agar tetap di publik. Nah itu tadi dicontohkan misalnya Amin Rais. Mana mungkin Pak Jokowi bisa mengendalikan Amin Rais. Tapi yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi adalah misalnya ketika Amin Rais aktif menyerang saya. Kan begitu. Nah justru itu memberikan dampak. Ini kan konsekuensi aja. Memberikan dampak baik. Mendapat Pak Jokowi akan naik popularitasnya karena banyak yang bersimpati kepada beliau. Konteksnya seperti itu. Sekali lagi yang dimaksud adalah bukan Pak Jokowi yang meng-create ini sehingga untuk tujuan menaikkan popularitas, bukan, tetapi dia mendapat manfaat. Dia sadar betul bahwa ketika ini isu-isu seperti ini dimainkan, dia dapat manfaat. Begitu. Baik. Saya minta tanggapannya Mas Agung Baskoro, dinamika yang terjadi terkait dengan ijazah ini juga. Sebenarnya apa agenda di balik ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan secara kualitatif ya, bahwa memang isu ini terus mengemuka karena 2 hal ya. Jadi ada ekses soal 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi, kemudian ada juga residu ya dari Pilpres 2024 yang jauh dari kata selesai. Nah, dan secara kuantitatif itu diperkuat Mas Yudi ya di survei telesurveinya Indikator tanggal 17 sampai 20 Mei kemarin ya, yang mengungkapkan bahwa isu ini dipercaya oleh Capres nomor 1 Anies Baswedan para pendukungnya ya, itu 40,2%. Tertinggi. Yang kedua itu dari Ganjar dan Mahfud ya, 20,4%. Nah yang terakhir dari pendukung Pak Prabowo sendiri 15,2%. Prabowo Gibran semacam itu. Jadi dari temuan telesurvei ini saya melihat memang isu ini memang suka atau tidak dinikmati oleh para pendukung Capres 01 dan 03 ya.
Ini temuan kuantitatif ya, telesurvey margin of error-nya 2,8% plus minus. Jadi bacanya bisa tambah 2,8 kemudian minus 2,8. Jadi ada titik temu antara kualitatif tadi dan data kuantitatif itu. Dan kemudian tadi Bang Freddy sempat menyampaikan 72% ya Pak Jokowi masih disuka. Jadi kalau statistik itu cara membacanya 72% masih disuka cukup tinggi, tapi ada penurunan, Bang. Ya biasanya kan rentangnya 80 bahkan Kalau pendukung ngomongnya kan nggak gitu. Nah jadi biar objektif tinggi 72 iya, tapi ada penurunan. Nah penurunan ini harus direm. Ya apalagi kalau kita ngomong 2029, karena kalau tiap tahun turun kan repot. Apalagi kalau Berarti poinnya yang soal ijazah ini pengaruh jadi penurunan itu karena ijazah ini, Mas Agung? ya saya melihatnya ini proses delegitimasi Pak Jokowi ya dan keluarga sejujurnya, karena memang Pak Jokowi ini kan kuat ya. Orang udah lupa bagaimana prestasi Pak Jokowi soal infrastruktur, bagaimana kita kemarin bisa melewati pandemi semacam itu dan pasca pandemi stabil. Jadi yang orang ingat dalam top of mind mereka sekarang ada dua, ijazah dan pemakzulan, Mas Yudi. Jadi dua kasus ini ibarat kata dua titik inilah rusak susu sebelanga, rusak semua kebaikan 10 tahun itu. Nah ini yang perlu kita objektifikasi, bahwa setiap presiden itu ada kekurangan, iya. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega, dan seterusnya itu ada kekurangan. Ya Pak SBY, tapi juga banyak kelebihannya yang saya lihat. Nah ini yang kurang proporsional kita sampaikan ke publik, sehingga apa? Sehingga ini terus ya mengemuka, dan orang kayak Pak Komarudin memang fokus di panggung depan dengan mengawalnya secara hukum, tapi ini kan reading the wave ya. Ombaknya lagi mengarah menyerang, dan banyak pihak yang coba menggali, menelusuri itu, dan bagus secara kualitatif ya. Jadi diskursus publik asal memang proporsional, jangan sampai kita tanda petik sudah menyimpulkan ijazah beliau palsu misalnya, itu tidak boleh gitu. Karena belum ada keputusan inkrah dari pengadilan, apalagi sampai menyudutkan misalkan yang menuntut misalkan Pak Komarudin, Bang Roy, Bang Rismon, Mbak Tifa juga, kita nggak boleh menunjukkan mereka. Jadi objektif saja, proporsional aja, profesional aja, kita kawal proses hukumnya di panggung depan. Tapi saya nggak bisa menafikan di panggung belakang ini operasi berjalan, ya, bahwa ya politik kita dinamis, banyak aktornya, banyak kingmakernya, dewa dewinya bermain, memantau dari atas, dan dalam tanda petik juga menikmati ini. Jadi Pak Komarudin fokus ya mengawal, tapi dewa dewi ini kan melihat celah mana yang bisa dioptimalkan untuk misalkan menuju 2029. Mas Agung, kalau di antara Hambalang dan Solo renggang kan, saya bisa masuk nih. yang saya penasaran Mas Agung juga ini, kalau misalnya ini ada setting atau aktornya, pro Jokowi kah atau anti Jokowi kah aktornya? Ya ini sangat cair Mas ya. Jadi saya ungkapkan tadi, dewa dewi ini memantau. Ya semuanya bisa menikmati ya, karena belum ada keputusan tetap kan, baik dari hukumnya maupun secara politik semuanya istilah kata berkelindan. Tapi kan dalam posisi ini Presiden Prabowo coba menyeimbangkan ya, balance of power semua. Kutub tadi, kutub di Cikeas, kutub di Solo, kutub di Teguh Umar, Ciganjur, Cendana, dan seterusnya. Gimana supaya adem, tenang ya, dan Solo mau nggak mau harus ekstra keras nih, Bandul ini tetap stabil ya, tetap ya tidak dalam tanda petik mendelegitimasi, menghancurkan. Dan dalam porsi-porsi ya objektif saja, bahwa wajar kalau Pak Jokowi mendapat istilahnya serangan, karena beliau tokoh publik, orang yang memimpin kita dalam durasi yang cukup panjang, 2 periode. Ada residu yang tidak suka, ada yang kurang puas di Pilpres, ya beliau harus hadapi. Dan saya kira sudah pas ya, ada jalur hukum secara hukum, ya jalur politik ya juga jalur politik kan. Misalkan membesarkan PSI, menjaga relasi dengan semua poros, Hambalang dan seterusnya seperti itu. Jadi udah inilah Pak Jokowi ini kan bukan pemain politik sore, aktor kawakan ini. Jadi saya istilahnya ya, yang menyerang juga harus siap diserang dalam tanda petik. Baik, benar-benar. Harusnya kita durasinya 4 segmen jadi 3 segmen. Nanti kita dialognya dari segmen 1 saja ya. Segmen terakhir kita jadi terbatas waktu dialog kita. Mungkin saya harus terpaksa minta kalimat terakhir dari Pak Komarudin dan juga Bang Freddy. Pak Komarudin dulu, silakan Pak Komarudin. Oke, terima kasih. Tentu dengan adanya isu ini, seperti dikatakan tadi Bang Mas Baskoro, bahwa ada dewa-dewi macam-macam apa namanya. Tapi yang jelas tujuan saya adalah bagaimana supaya isu ini bisa terselesaikan dengan cepat. Oleh karena itu, tentu kita harus memiliki bukti-bukti.
Nah, maka dengan demikian saya mengharap alumni-alumni UGM terutama lulusan 1985 kalau bisa 1985 ya. Kalau bisa menyerahkan duplikat ijazahnya atau pembanding bisa dikirim ke saya untuk kita jadikan bukti. Ya seperti itu. Baik, ya. Bang Freddy. Ya, itu bisa cepat selesai. Baik, Bang Freddy silakan Bang. Ya, saya menanggapi kalau urusan hukum ya mau pidana mau perdata biarlah itu berjalan dengan mekanismenya. Ya, kasus Pak Komarudin ya sudah pada tahapan nanti minggu depan mungkin pembuktian, yang di Polda yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan biar berjalan dalam proses penyidikan. Nah, seperti kata Mas Baskoro tadi, ya politik juga pasti omongan Pak Jokowi itu juga tujuannya politik. Ya, itu beliau juga ya kita paham lah sedang berselancar juga. Jadi mari kita nikmati saja ya permainan politik ini. Tidak ada hal yang aneh di sini. Tidak ada hal yang aneh. Cuma memang ketika Pak Jokowi berbicara memang publik langsung rame. Ya memang itulah menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi masih sangat relevan per hari ini, dan oleh karena itulah lawan-lawan politik yang tidak suka dengan Pak Jokowi akan terus menyerang Pak Jokowi. Baik. Yang penting diskusinya secair seperti sekarang ini ya Bang Freddy ya. Sayang waktu kita terbatas, sudah over 2 menit ternyata. Terima kasih banyak sudah berbagi. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Ya pemirsa, dialog kita tadi sekaligus menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, berita nasional, internasional di sindonews.com. Yudi Handia pamit pemirsa, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Kendaraan pick-up ini terguling dan rusak parah usai alami kecelakaan di Jalan